Lantas bagaimana perkembangan kasus pembunuhan supir taksi online oleh 4 remaja putri ini? Sudah terhubung bersama kami Kapolresta Bandung Kombes Pol Hendra Kurniawan. Selamat sore Pak Hendra. Selamat sore Mbak. Iya Pak Hendra, kami ingin konfirmasi terkait motif dari pembunuhan ini. Apakah benar 4 remaja putri ini tidak sanggup membayar ongkos yang sudah disepakati? Jadi memang betul, berdasarkan hasil keterangan pemeriksaan para tersangka ini, sejak awal mereka memang tidak membawa uang, tetapi karena ingin bertemu dengan temannya dari Bekasi ke Pangalengan, maka mereka mencharter driver online. Tetapi pada saat transaksi menggunakan offline dan disepakati kurang lebih 1.700.000. Begitu sampai di lokasi, mereka juga ternyata tidak ada uang, akhirnya memutuskan untuk menghabisi driver daripada online ini. Demikian, Mbak. Pak Hendra, apakah artinya pembunuhan ini dilakukan secara spontan atau sebenarnya sudah terencana? Berangkat dari awal di Bekasi, memang mereka tidak membawa uang. Begitu ditanya oleh temannya, bagaimana nanti pembayaran? Ya kalau memang tidak bisa, ya kita habisi saja supirnya. Kira-kira seperti itu, Mbak. Bagaimana untuk perkembangan penangkapan pelaku sejauh ini, Pak? Jadi alhamdulillah kasus ini berdasarkan fakta-fakta di lapangan, hasil olah TKP, sudah terungkap secara penuh. Artinya pelaku pembunuhan ini 4 orang. Di mana 4 orang ini seperti tadi disampaikan berjenis kelamin perempuan dan relatif masih muda. Dan pelaku utama justru masih berumur 15 tahun atau kategori masih anak-anak. Demikian. Iya Pak, untuk pelaku yang masih di bawah umur ini nantinya seperti apa penerapan tuntutan ataupun proses hukumnya? Tentu ada perlakuan khusus terkait dengan anak di bawah umur. Nanti akan mengacu kepada Undang-Undang Perlindungan Anak. Saat ini pun dalam proses pemeriksaannya akan nanti didampingi oleh Bapas, kemudian nanti akan diadakan semacam penelitian terlebih dahulu. Apakah layak anak ini untuk ditingkatkan atau tidak? Kita masih menunggu, proses ini masih berlangsung. Tetapi kalau kita melihat ancaman pidananya, yaitu pembunuhan, kita lapis lagi dengan pembunuhan berencana, dan juga pencurian dengan kekerasan, 338, 340, dan 365, maka ancamannya sekitar 20 tahun dan maksimal seumur hidup. Demikian. Baik, ancaman hukuman 20 tahun penjara. Pak, kami melihat juga mobil yang digunakan ini ada bagian ringsek di bagian depan. Ini apakah memang akibat pada saat masih mengendarai kemudian korban langsung dibunuh oleh para pelaku atau bagaimana, Pak? Jadi setelah sampai ke tujuan di Pangalengan, mereka tidak punya uang. Setelah itu diputuskan untuk menghabisi sopir ini. Setelah dihabisi, karena ini antara jalan Pangalengan Banjaran, mereka tidak ada kendaraan lain, sehingga kendaraan tersebut digunakan. Berputar-putar, kemudian saat sampai di wilayah Cikalongwetan, Cimahi, karena pengendara ini tidak memiliki keahlian yang memadai, kemudian bagian sebelah kiri menabrak tiang listrik. Jadi ini kecelakaan tunggal. Setelah kecelakaan itu, mereka meninggalkan mobil itu begitu saja. Masyarakat baru sadar bahwa ada mobil ini setelah kecelakaan tidak kemana-mana setelah 1 minggu. Setelah 1 minggu ini baru kami mendapat informasi kepada mobil ini. Dan kebetulan di sekitar lokasi ada CCTV. CCTV ini bisa menangkap wajah para pengemudi yang keluar dari kendaraan ini. Jadi kami menemukan 4 orang perempuan muda ini yang keluar dari kendaraan ini. Pak Hendra, benarkah ada hubungan khusus di antara keempat pelaku? Ya, betul. Jadi memang tujuannya dari Bekasi ke Pangalengan ini, mereka berteman melalui salah satu aplikasi media sosial, mempunyai, kelainan orientasi seksual, dan mereka mempunyai hubungan yang dekat. Jadi tujuannya ke sana itu ingin bertemu karena sudah dipisahkan beberapa lama. Baik, gitu, Pak Hendra, bagaimana kemudian ke depannya saat ini tentunya di masa-masa sulit pandemi corona memang kriminalitas semakin rawan. Apa yang bisa Anda sampaikan terutama kepada pengemudi supir taksi online untuk bisa lebih berhati-hati lagi ke depannya? Ya, iya betul.
kami menyarankan kepada pengemudi online, kalau memang bisa online, laksanakan online saja, tidak usah ada offline. Karena ini juga sangat memudahkan atau memudahkan kita mengetahui, melacak keberadaan di mana kendaraan tersebut. Jadi disarankan lebih berhati-hati, karena kondisinya faktanya walaupun anak masih di bawah umur ternyata, dan perempuan juga ternyata masih sanggup melakukan tindak pidana yang menurut kita rasanya cukup berat dilakukan oleh seorang anak di bawah umur. Demikian, Mbak. Baik, terima kasih Kombes Pol Hendra Kurniawan, Kapolresta Bandung sudah bergabung bersama kami di Special Report.